Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses pasca panen pada komoditi wortel. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, dalam proses penanganan pasca panen sayur, tentunya terdapat beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan. Permasalahan yang pertama yaitu stres pada suhu rendah. Tingkat kerusakan pada suhu rendah tergantung terhadap suhu penyimpanan, lama penyimpanan, dan tingkat sensitivitas produk terhadap suhu rendah. Yang kedua yaitu respirasi yang tinggi. Semakin cepat terlaju respirasi, maka semakin cepat produk tersebut dapat mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu sifat bobot. Kehilangan bobot pada produk sayur tersebut dapat menyebabkan teksturnya menjadi rusak dan juga dapat menyebabkan payuan. Sayuran yang merupakan makanan sehari-hari kita tentunya memiliki keutamaan sendiri. Keutamaan yang dimiliki yaitu sebagai sumber vitamin dan juga sebagai sumber serat. Nah, sayuran juga terdapat beberapa macam warna seperti warna hijau, warna putih, dan juga warna oranye. Seperti pada wortel, warna oranye yang terdapat kandungan beta-karotennya. Dalam proses penanganan pasca panen sayur, tentunya terdapat beberapa perlakuan atau kesalahan yang dapat menyebabkan turunnya kualitas dari produk tersebut. Yang pertama yaitu sanitasi yang kurang dijaga sehingga dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua yaitu cara pengemasan atau pengemasannya tidak sesuai. Nah, yang ketiga yaitu cara pemasaran yang sederhana yang dapat menurunkan kualitas dari produk sayur tersebut. Jika proses pasca panen dilakukan secara optimal, maka akan memberikan dampak yang positif. Dampak yang diberikan yaitu kualitas yang dapat dipertahankan, masa atau daya simpan bahan menjadi relatif tinggi, harga yang dapat bersaing, dan juga keuntungan yang memadai. Adapun tahap penanganan pasca panen pada komoditi wortel antara lain panen. Panen pada wortel dapat dilakukan pada umur 3-4 bulan. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara mencabut umbi dan akarnya dengan cara berhati-hati, serta tanahnya digemburkan terlebih dahulu untuk mempercepat proses pemanenan. Waktu yang baik untuk panen adalah pada pagi hari sekitar pukul 7-10 dan pada sore hari sekitar pukul 3-4. Pembersihan dan pencucian sangat penting untuk dilakukan agar dapat menghilangkan kotoran seperti debu, insekta, atau residu penyemprotan sebelum panen dilakukan pada wortel. Pendinginan. Secara umum, pendinginan dapat dilakukan pada suhu 2 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius, tergantung pada produk masing-masing. Pendinginan bertujuan untuk mempertahankan mutu sayur dan buah-buahan segar karena selama proses pendinginan, aktivitas metabolisme dan perubahan kimia berlangsung lama. Selanjutnya untuk pertumbuhan wortel dan produksi umbi dibutuhkan suhu udara optimal antara 15,6 sampai 21,10 derajat Celcius. Keadaan tanah yang cocok untuk tanaman wortel adalah tanah subur, gembur, dapat mengandung banyak bahan organik atau humus, tata udara dan tata airnya berjalan baik atau tidak menggenang. Jenis tanah yang paling baik adalah andesol. Wortel juga dapat tumbuh baik pada keasaman tanah atau pH antara 5,5 sampai 6,5 dan untuk hasil yang lebih optimal diperlukan pH 6,0 sampai 6,8. Selanjutnya sortasi dan grading. Grading merupakan kegiatan memisahkan umbi yang sehat atau yang baik dari umbi yang rusak, misalnya cacat atau luka, terserang penyakit, busuk, terserang hama, dan lain-lain. Setelah sortasi, dilakukan pengelompokan atau grading. Umbi atau umbi wortel yang sehat berdasarkan ukuran besar atau berat umbi, sehingga didapatkan umbi-umbian yang seragam menurut kelas keadaan mutunya. Selanjutnya tahap pengemasan. Wortel grade A yang berbobot 0,5 kg dikemas menggunakan kemasan plastik yang berlabel dengan ukuran 40 cm.
Selanjutnya ada wortel grade B dengan bobot 0,5 sampai 1 kg. Dikemas menggunakan plastik yang tidak berlabel dengan ukuran yang sama, yaitu 40 cm. Wortel yang ukuran baby dengan bobot 0,2 sampai 0,5 kg dikemas menggunakan plastik yang berlabel dengan ukuran yang sama juga, yaitu 40 cm. Tahap penanganan selanjutnya yaitu transportasi. Untuk pengiriman yang memerlukan waktu tempuh sekitar 2-3 jam, dapat dilakukan pengemasan dalam bentuk untaian yang disusun dengan baik di dalam keranjang agar aerasi cukup baik dan ditutup dengan daun pisang. Selanjutnya, kendaraan ditutup dengan kain terpal agar terhindar dari sinar matahari. Untuk pengiriman yang memerlukan jarak tempuh yang jauh, sebaiknya distribusi dilakukan menggunakan mobil engkel, yaitu mobil box yang di dalamnya terdapat ruang pendingin. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan wortel dilakukan selama 1-2 hari di dalam cooling room. Teknik penyimpanan bahan baku wortel yaitu menyusun wortel dalam posisi sejajar di dalam keranjang. Ruang penyimpanan wortel berupa ruang yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk menjaga kualitas, perlu pengetahuan mengenai temperatur dan kelembaban ruangan penyimpanan. Temperatur ruangan sekitar 32-40 derajat Fahrenheit dan kelembaban ruangan sekitar 90-95%. Tahap penanganan yang terakhir yaitu pemasaran. Setiap lembaga pemasaran melaksanakan 3 fungsi pemasaran dalam melakukan pemasaran wortel, diantaranya fungsi jual, fungsi beli, dan fungsi transportasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Keliat 2008, terdapat 2 bentuk saluran pemasaran wortel di daerah Sukadame, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Saluran pertama yaitu dari petani ke pedagang pengumpul desa, lalu ke pedagang perantara kota, setelah itu ke pedagang eceran dan sampai ke konsumen. Saluran yang kedua yaitu dari petani ke pedagang pengumpul desa, ke pedagang kabupaten, lalu ke pedagang perantara kota, setelah itu ke pedagang eceran dan sampai ke konsumen. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran yang pertama, karena nilai efisiensi dari saluran pertama lebih kecil dibandingkan nilai efisiensi dari saluran yang kedua. Jadi, kesimpulannya adalah tanaman wortel merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput, berakar tunggang yang kemudian akar tersebut berubah bentuk dan fungsinya menjadi umbi bulat panjang. Pemanenan wortel dilakukan ketika sudah berumur 3 bulan atau sekitar 100-120 hari. Pemanenan yang terlalu tua atau terlambat dapat menyebabkan kualitasnya rendah dan tidak laku dipasarkan. Setelah pemanenan, dilakukan penanganan pasca panen yang terdiri dari pembersihan, pencucian, sortasi dan grading, pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.